warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Ajeng dan Irham dalam acara BBS Bincang-Bincang Santai. Sebelum Ajeng bincang-bincang santai nih Kak Irham, Ajeng mau kenalin salah satu tempat sablon yang ada di Kota Makassar, Kak Irham. Nah, buat teman-teman yang ingin sablon baju, saya saranin untuk kunjungi toko atau Instagramnya di @maraja_screen printing. Ya itu tadi teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin sablon mungkin ya. Kak Irham, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup seru tentang kebudayaan, Kak Irham. Bincang-bincang tentang kebudayaan nih teman-teman. Di Indonesia kita memiliki 34 provinsi. Nah, betul banget. Iya Kak Irham. Di tiap provinsinya memiliki kebudayaan tentu saja berbeda-beda, memiliki ciri khas dan tentu saja unik nih Kak Irham. Nah, betul banget nih Kak Ajeng, di mana di Indonesia itu sendiri kebudayaan udah banyak yang mendunia. Iya Kak Irham. Misalkan seperti batik, wayang kulit, tari, dan berbagai hal yang lainnya. Iya Kak Irham. Untuk membahas lebih lagi tentang kebudayaan tersebut, kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di podcast BBS Bincang-Bincang Santai. Nah teman-teman sekalian, kita sudah kedatangan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ya Kak Irham ya. Nah, betul banget nih. Nah, bagaimana kabarnya Mbak Itza dan Mbak Ipa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik ya teman-teman sekalian. Kak Iza dan Kak Ifa, kali ini kita mengangkat sebuah tema berkaitan tentang kebudayaan kita Kak Iza dan Kak Ifa ini ya Kak Irham ya. Nah, menurut Mbak Iza sendiri kebudayaan itu sih seperti apa? Kalau menurut saya sih kebudayaan itu merupakan warna tersendiri dari suatu negara ya. Seperti mungkin sebagai suatu ciri khas atau karakter dari budaya suatu negara, mungkin seperti itu. Ya. Sedangkan menurut Mbak Iva sendiri gimana sih Mbak Iva tuh memandang kebudayaan? Menurut saya memandang kebudayaan itu sebagai sebuah harta karun yang tidak ternilai harganya. Jadi dengan alasan apapun kebudayaan tidak bisa kita lupakan dan harus tetap kita lestarikan. Wah cukup menarik ya teman-teman. Dua narasumber kita ini memandang kebudayaan cukup berbeda. Mbak Iza mengatakan bahwa kebudayaan itu dia memandangnya sebagai warna ciri khas atau dari negara itu sendiri. Sedangkan Mbak Iva memandangnya sebagai harta karun ya Kak Iya. Irham. Ya. Nah, kan di era sekarang ini banyak ya dari luar negeri yang masuk kebudayaannya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut ya? Iya. Menurut Mbak Iza sendiri karena kebudayaan kita mulai dikikis Nah, betul dengan banget. masuknya kebudayaan barat ya. Apalagi Karena- anak-anak zaman sekarang ya banyak mengikuti tren-tren dari luar ya. Iya benar sekali. Bagaimana Mbak Iza memandang itu? Di sini kan kita tahu ya bahwa generasi milenial itu cukup berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Itu juga diakibatkan dengan adanya teknologi, di mana mereka itu mencari informasi atau lebih tertarik dengan budaya barat ketimbang budaya lokal yang ada di Indonesia sendiri. Oke, jadi pendapat dari Mbak Iza sendiri mengatakan bahwa teknologi di zaman sekarang sangat berpengaruh ya, sangat. Iya benar sekali Kak Irham. Tentu saja sangat berpengaruh. Anak muda milenial sekarang mulai dari SD sudah menggunakan gadget loh teman-teman. Mungkin dari gadget itu mereka terpengaruh dengan kebudayaan luar ya Mbak Iza seperti Iya. itu ya. Itulah tadi tentang bincang-bincang budaya Kak Irham ya. Ya betul. Nah, dan menurut Mbak Iza sendiri, saran Anda bagaimana sih supaya kebudayaan Indonesia itu tetap dilestarikan? Kalau saran dari saya untuk para generasi muda, kita seharusnya lebih merasa bangga memiliki budaya tersendiri ya. Mungkin kita harus ikut serta Iya. melestarikan Kebudayaan kita yang kita baik. ya. Iya. Seperti contohnya kita memakai baju batik dalam acara. Saya sangat Iya, setuju tadi itu Mbak Iza. Iya, betul. Mungkin begitu saja. Kalau Mbak Iva sendiri gimana sih supaya milenial ini mau melestarikan kebudayaannya melihat dampak-dampak negatif yang telah banyak berkeliaran Mbak Iza? Mbak Iva, maaf. Menurut saya kita
harus memperhatikan kebudayaan kita, jangan sampai kita menyampingkan. Iya, menyampingkan kebudayaan kita sendiri. Ya, itu tadi ya Kak Ilham, cara melestarikan kebudayaan kita. Betul banget. Lalu saya sangat kepo nih, gimana sih jika apa sih dampak negatifnya kalau kita tidak melestarikan kebudayaan kita sendiri? Untuk Mbak Iva Putih, gimana pendapatnya? Ya, pendapat saya tentunya dampak negatif yang kita akan dapatkan adalah pertama, itu kita akan kehilangan warisan nenek moyang kita yang berharga. Indonesia ini kan negara yang kaya akan kebudayaan, bukan hanya tarian, upacara adat, baju adat, makanan, ataupun minuman khas. Tapi mulai dari bahasa dan cara bersikap pun Indonesia memiliki budayanya sendiri, dan akan sangat rugilah kita jika kebudayaan itu seperti ini kita tidak lestarikan. Kita sering lihat tentunya di mana beberapa tarian atau bahkan pakaian dan makanan yang kita hampir diklaim oleh negara lain. Ini akan mengurangi eksistensi negara lain. Negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, kita harus mempertahankan kekayaan dan keunikan budaya Indonesia dengan melestarikannya. Nah, sedangkan untuk pendapat Mbak Iza sendiri bagaimana? Menurut saya sih dampak negatifnya itu selain budaya itu akan punah, di sini juga ketika para anak cucu kita lahir, maka mereka tidak akan melihat budaya itu. Betul. Karena budaya itu sudah punah kan, dan ada juga yang akan mengakibatkan itu, salah satunya budaya asing akan masuk di Indonesia karena budaya kita sendiri tidak dilestarikan dengan baik. Iya, saya sangat setuju ya Kak Ilham, ketika kita tidak melestarikan atau dampak negatif dari tidak melestarikan kebudayaan itu, kita akan kehilangan kebudayaan kita sendiri ya Kak. Iya. Dan mungkin akan diklaim oleh negara lainnya. Iya, seperti kasus-kasus yang telah berlalu ya. Lalu kita akan kebudayaan kita punah, lalu anak cucu kita nanti sudah tidak dapat merasakan kebudayaan kita sendiri. Ya, itulah tadi bincang-bincang santai kita ya Kak Ilham, Ya, mengenai mungkin. kebudayaan. Ya. Mungkin Kak Ilham bagaimana mau memberikan tanggapannya mungkin tentang kebudayaan kita sendiri, saran untuk anak-anak muda kita mungkin Kak Ilham? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, tentang di zaman sekarang ini, tentang remaja ya, seperti yang tadi yang dikatakan oleh Mbak Isa atau Mbak Ipa, bahwa kita harus melestarikan kebudayaan itu, karena tanpa kebudayaan di Indonesia tidak akan dikenal ya dari luar tentang kebudayaan ini bagaimana, ya tentang begitulah. Iya, ini Mbak Iva sebagai milenial, dengan contoh kasus yang diberikan tadi oleh Kak Irham, bagaimana sih Kak Iva ini memberikan solusi atau bagaimana cara melestarikan kebudayaan kita sendiri? Pertama, kita harus sadar dengan kebudayaan apa yang kita punya dari kita masing-masing. Terus dijadikan kebudayaan itu sebagai kebiasaan, lalu menjaga eksistensi kebudayaan itu dengan memperkenalkannya kepada orang lain lewat bahasa, baju, foto, makanan, ataupun itu. Iya, saya sangat setuju ya Kak Irham. Setuju banget sih. Iya, saya sangat setuju kalau kita memperkenalkan kebudayaan kita agar terlestari kembali, ya agar tidak mudah terlupakan ya Kak Irham. Kalau tadi para narasumber, saya sangat kepo nih pendapat Kak Irham sebagai host, gimana Kak Irham mau memberikan saran mungkin untuk para milenialnya Kak Irham tentang Kalau kebudayaan? saran saya sih sama seperti pendapat dari Mbak Iza dan Mbak Iva sendiri, di mana kita harus melestarikan kebudayaan di Indonesia, karena tanpa kebudayaan Indonesia mungkin akan tidak dikenal oleh negara-negara lain. Kayak Indonesia itu kayak gimana sih? Adatnya kayak gimana, kebudayaannya kayak gimana, begitu. Untuk Mbak Ajeng sendiri. Oh, saya ditanya juga ya Kak Irham? Masa saya saja Iya, yang ditanya. Kak Irham ya. Silahkan. Iya, menurut saya sih kan kita milenial banget ya. Ya. Kita punya gadget. Maka untuk melestarikan kebudayaan kita sendiri, kita bisa melestarikan melalui gadget. Misalnya kita menari ya.
kita masukkan ke YouTube. Atau di TikTok ya? Iya, apalagi kan iya, zaman biasa. sekarang ya, Iya, kayak kebanyakan Hamida remaja yang iya. pakai TikTok kan. Iya seperti itu, kayak menurut saya untuk Iya, melestarikan. betul. Gadget bukan halangan loh teman-teman. Gadget bisa dipergunakan Dengan untuk baik. ya untuk melestarikan kebudayaan kita. Ya, Mungkin itu saja ya teman-teman bincang-bincang hari sekalian. ini. Iya, bincang-bincang hari ini cukup seru ya. Seru Kayak- banget, Ya, seru banget tentang kebudayaan. apalagi ditemani oleh Apalagi kita ditemani mahasiswa dua narasumber. cantik ya. Iya, Masya Allah. Nah teman-teman, nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara. Saya Irham dan Ajeng beserta dua narasumber kami mengucapkan banyak terima kasih udah nemenin kami di podcast hari ini. Mungkin dua narasumber kami ini bisa ya mengucapin BBS bincang-bincang santai. Ya. BBS Bincang-bincang santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.